Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Yusuf. Saya mahasiswa semester 6 jurusan bimbingan konseling dari kampus Unindra. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi itu menurut ahli, yaitu Bapak Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan atau klien yang memungkinkan klien memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Jadi dalam layanan konsultasi ini pada dasarnya dilaksanakan perorangan dengan format tatap muka antara klien dengan konselor. Konsultasi ini juga dapat dilakukan lebih dari 2 orang apabila si klien menghendaki tersebut. Jadi kalau misalkan kliennya mengizinkan untuk melakukan layanan konsultasi lebih dari konselor dengan konseli atau nambah konseli, itu tidak apa-apa gitu. Lalu adapun tujuan-tujuan dari layanan konsultasi BK, yaitu pada dasarnya setiap kegiatan tidak akan terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuan diberikannya bantuan yaitu supaya orang-orang atau kelompok yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar atau bebas. Itu menurut Winkel 2005. Adapun kata ahli lainnya yaitu Bapak Marsudi tahun 2003, bahwasannya tujuan layanan konsultasi itu meliputi mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar siswa, orang tua, dan administrasi sekolah. Lalu yang kedua, menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di antara orang yang penting. Lalu yang ketiga, mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar. Lalu yang keempat, memperluas layanan pendidikan dari guru hingga administrator sekolah. Lalu yang kelima, membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku. Lalu yang keenam, menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik, menggerakkan organisasi yang mandiri. Nah, itu dia tujuan-tujuan dari Bapak Marsudi. Lalu tujuan umum layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialaminya, mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu setidaknya sebagai menjadi tanggung jawab konsulti. Itu. Oke, lanjut. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas layanan konsultasi BK. Jadi dalam layanan konsultasi ini terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu etika dasar konseling. 3 dasar etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri. Itu menurut Monroe. Sepenuhnya berlaku pada proses
konsultasi dalam layanan KSL ketiga etika ini terkait langsung dengan asas-asas konseling. Jadi ada yang pertama tadi asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini konselor harus dapat menyimpan dengan rapat-rapat permasalahan atau ada sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan dan diketahui oleh banyak orang, dan itu hanya berlaku kepada konselor dan konseli. Lalu ada asas kesukarelaan. Dalam asas kesukarelaan ini konseli diminta untuk dengan senang hati mengeluarkan seluruh unek-uneknya jika ada, lalu mengeluarkan seluruh cerita tanpa ditahan-tahan, tanpa dipaksa oleh siapapun. Lalu ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Nah, dalam keputusan oleh klien sendiri ini, klien akan mendapatkan beberapa pilihan yang diberikan oleh konselor. Nah, di situ konselor tidak berhak untuk memilih apa yang terbaik bagi konseli, tetapi konseli sendirilah yang menentukan apa yang baik bagi dirinya. Jadi seperti itu. Lalu ada kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konselor di dalam layanan tersebut terhadap keputusan yang diambil konseli sama dengan yang dilakukan konselor dalam layanan konsulti perorangan terhadap keputusan yang diambil oleh klien. Hal ini dilakukan baik dalam layanan konsultasi maupun konseling perorangan dengan maksud agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya. Itu ya. Lalu kita akan membahas tentang pendekatan dan teknik-teknik dalam layanan konsultasi BK. Perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada layanan konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga, yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, itu dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Jadi tugas konselor atau konsultan sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi tertuju pada dua pihak. Yang pertama pihak kedua, yaitu konsulti yang melakukan proses konsultasi. Lalu yang kedua adalah pihak ketiga, yaitu seseorang atau lebih atau individu yang menurut konsulti sedang mengalami masalah. Nah, hal-hal yang perlu dikembangkan pada diri konsulti ini yaitu WPKNS, khususnya berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ditangani. Itu. Adapun teknik-teknik dalam layanan konsultasi itu ada dua macam. Ada teknik umum dan juga ada teknik khusus. Kita akan membahas yang pertama dulu, teknik umum. Jadi teknik umum yang yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor untuk mengembangkan proses konseling perorangan atau konsultasi. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan khususnya tentang layanan konsultasi, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Lalu yang kedua adalah teknik khusus. Dalam teknik khusus ini dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai klien dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri, sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu ahli tangan kasus,
perubahan tingkah laku meliputi pemberian informasi dan sebagainya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penguasaan teknik oleh konsulti. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasionalisasi layanan konsultasi BK. Layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan sampai hingga dengan penelitian dan tindak lanjutnya. Hal ini semua untuk menjamin kesuksesan layanan secara optimal. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini ada mengidentifikasi konsulti, mengatur pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Lalu yang kedua adalah pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini yaitu pertama menerima konsulti, menyelenggarakan penstrukturan konsulti, membahas masalah yang dibawa konsulti, mendorong dan melatih konsulti untuk mampu menangani masalah yang dihadapi pihak ketiga. Lalu yang ketiga adalah evaluasi. Dalam evaluasi ini adalah melakukan evaluasi jangka pendek tentang terlaksanakannya hasil konsultasi. Lalu ada analisis hasil konsultasi. Jadi setelah evaluasi ada analisis hasil konsultasi. Nah, dalam analisis hasil konsultasi ini yaitu menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri dan pihak ketiga dan konsultasi sendiri dan konsulti sendiri. Lalu setelah analisis hasil konsultasi ini selesai, lanjut ke tindak lanjut. Konsultasi lanjutan dengan konsulti untuk membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan lebih lanjut. Nah, setelah tindak lanjut ini selesai, beranjak ke laporan, yaitu membicarakan dengan konsulti tentang laporan yang perlu dilaporkan oleh konsulti, lalu mendokumentasikan laporan layanan konsultasi tersebut. Jadi itu beberapa yang dapat saya sampaikan tentang layanan konsultasi BK. Jika ada kurangnya itu dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.